warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pengembangan peserta didik mengenai hakikat psikologi perkembangan. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dwi Karisma, Dinda Roshida, Theophany Tesalonika. Teman-teman, saya Theophany akan menjelaskan mengenai hakikat psikologi perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangan. Pertama, hakikat psikologi perkembangan. Jadi, psikologi perkembangan adalah sebuah ilmu yang mengkaji bagaimana tingkah laku manusia sebagai individu dalam perkembangannya dan apa sajakah latar belakang yang memengaruhi hal tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan suatu perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi terjadinya peningkatan antara ukuran dan struktur. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi dari sel atau organ. Ketika terjadi pertumbuhan, maka akan terlihat sesuatu yang jelas perbedaan antara hal-hal yang saya sebutkan tadi ke arah yang semakin lebih kompleks. Pertumbuhan sendiri bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Selanjutnya adalah perkembangan. Jadi, perkembangan itu adalah proses bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Dan perkembangan ini tidak terbatas dalam artian. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan yang pertama, berdasarkan cara mengukurnya. Jadi, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif sehingga pertumbuhan itu sendiri dapat digambarkan dengan bilangan. Jadi, artinya dia itu bisa dihitung. Sementara kalau perkembangan ini bersifat kualitatif sehingga dia itu tidak bisa digambarkan dalam bentuk bilangan. Selanjutnya, berdasarkan keterlihatannya, pertumbuhan dapat dilihat secara fisik, sedangkan perkembangan tidak dapat dilihat secara fisik, melainkan secara fisiologis. Selanjutnya, berdasarkan keterbatasannya, pertumbuhan itu prosesnya terbatas oleh usia, sementara perkembangan prosesnya tidak terbatas oleh usia. Selanjutnya, berdasarkan keterulangannya, si pertumbuhan bersifat irreversibel yang artinya tidak dapat diulangi. Sementara si perkembangan bersifat reversibel yang artinya dapat terulang. Selanjutnya, berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, si pertumbuhan itu dipengaruhi oleh pembelahan sel, sementara perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman. Perbedaannya selanjutnya berdasarkan prosesnya, di mana pertumbuhan itu berlangsung secara cepat pada awal usia manusia hingga remaja, sementara di perkembangan itu berlangsung di setiap fase kehidupan. Untuk contoh dari pertumbuhan ialah bertumbuhnya ukuran dan berat badan manusia semakin naik. Sementara kalau contoh dari perkembangan adalah berubahnya pola pikir manusia menjadi lebih matang dan dewasa. Selanjutnya adalah persamaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Persamaannya ialah di mana kedua bentuk perubahan ini sama-sama berubah ke arah yang lebih kompleks dari yang sebelumnya, walaupun dengan cara yang berbeda antara satu dengan yang lain. Saya akan membahas mengenai prinsip psikologi perkembangan. Di sini saya akan memaparkan prinsip psikologi perkembangan menurut beberapa tokoh. Tokoh pertama itu ada Harlock, tokoh kedua itu ada Paul Balthus, dan tokoh yang terakhir itu adalah Jane Piaget. Yang pertama ini menurut Harlock, prinsip-prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang anak. Ada 7 prinsip. Yang pertama itu adanya perubahan. Sejatinya itu manusia tidak pernah dalam keadaan statis, dia akan selalu berubah. Yang kedua itu adalah perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Maksudnya lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bangun mereka. Terus yang ketiga itu ada perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Maksudnya itu hubungan antara kematangan dan hasil belajar ini bisa dicontohkan pada saat terjadinya masa peka
anak tersebut. Terus yang keempat itu ada pola perkembangan dapat diramalkan. Nah, misalnya itu kayak anak bayi dari merangkak terus habis itu berjalan, kan bisa diramalkan kan. Terus yang kelima itu ada pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Nah, karakteristik ini itu berlaku baik perkembangan fisik maupun mental. Nah, semua anak itu mengikuti pola perkembangan yang sama dari tahap satu ke tahap berikutnya. Terus yang keenam itu ada terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Nah, walaupun pola perkembangan anak itu sama, tapi setiap anak itu pasti akan mengikuti polanya itu dengan cara yang beda dan kecepatannya dengan cara yang berbeda dan dengan kecepatannya sendiri. Terus yang ketujuh itu ada setiap tahap perkembangan memiliki bahaya potensial. Nah, pola perkembangan ini tidak selamanya berjalan mulus, pasti pada setiap usia itu mengandung bahaya. Nah, bahayanya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial. Terus selanjutnya menurut Paul Baltes itu ada 6 prinsip perkembangan. Yang pertama itu ada perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Manusia itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari lahir sampai meninggal kan. Terus yang kedua itu ada perkembangan ditandai dengan kesempatan untuk memilih suatu pengalaman tertentu yang mengabaikan kesempatan pengalaman yang lain. Nah, prinsip ini itu mengindikasikan bahwa perkembangan manusia itu disertai oleh dua hal, yaitu memperoleh sesuatu dan prinsip kehilangan sesuatu. Nah, yang ketiga itu ada pengaruh faktor biologi dan sosial budaya bersifat relatif terhadap perkembangan. Pasti faktor biologi dan sosial budaya itu memiliki pengaruh terhadap perkembangan psikologi manusia, cuma masih belum tahu faktor mana yang paling berpengaruh. Terus yang keempat itu ada perkembangan manusia melibatkan berbagai stimulus internal maupun eksternal. Nah, internal itu kan dari dalam ya, kayak motif, minat, dan lain-lain. Terus kalau stimulus eksternal itu dari luar seperti hadiah, contoh, teladan, dan lain-lain. Terus yang kelima itu ada perkembangan manusia bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Nah, manusia itu kan berkembang sesuai dengan keinginannya, motif maupun dorongan dari dalam diri, dan juga dapat berkembang setelah mengalami pengaruh dari luar dirinya. Nah, selanjutnya itu menurut Jane Piaget ada 4 prinsip perkembangan yang dialami oleh manusia. Yang pertama itu setiap tahap perkembangan manusia itu ditandai dengan upaya mencapai keseimbangan hidup. Nah, apabila manusia itu menjalankan tugas perkembangannya dengan baik, maka hidupnya itu akan seimbang. Terus yang kedua itu setiap tahap perkembangan dipengaruhi oleh tahap perkembangan sebelumnya dan mempengaruhi tahap perkembangan berikutnya. Nah, misalnya tuh kayak masa anak usia 3 tahun itu akan dipengaruhi oleh masa-masa bayinya. Terus yang ketiga itu ada tahap-tahap perkembangan manusia itu bersifat universal. Nah, tahap perkembangan yang dialami manusia ini semuanya itu tuh sama, nggak ada perbedaan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Terus yang keempat itu ada setiap tahap perkembangan sebagai proses menjadi secara integratif atau being process. Nah, setiap tahap perkembangan individu itu berupaya untuk mengoptimalkan potensinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwita Karisma Putri. Saya akan menjelaskan mengenai isu-isu perkembangan dalam psikologi. Nah, dalam studi psikologi terdapat banyak sekali teori-teori yang berbeda dari segi isi, pokok bahasan, metode penelitian, maupun sifat formalnya. Nah, walaupun dengan cara dan teori-teori yang berbeda-beda ini, tetapi pada dasarnya teori psikologi ini mengacu pada 4 aspek utama. Yang pertama itu ada sifat dasar manusia. Yang kedua ada sifat kualitatif dan kuantitatif perkembangan. Yang ketiga ada kontribusi natur dan nurtur terhadap perkembangan. Dan yang keempat ada esensi perkembangan. Nah, isu yang pertama itu ada sifat manusia. Sifat dasar manusia ini dibagi lagi menjadi 3 pandangan. Yang pertama itu ada pandangan mekanistik. Pandangan mekanistik beranggapan bahwa semua benda di dunia, termasuk organisme hidup itu dapat dipahami dengan baik sebagai mesin. Atau dengan kata lain, yang sebagai mesin ini dianggap tersusun dalam bagian-bagian yang beroperasi dalam ruang dan waktu. Yang kedua itu ada pandangan organismik. Pandangan organismik ini beranggapan bahwa manusia merupakan suatu keseluruhan atau dinamakan gestalt yang lebih daripada penjumlahan dari bagian-bagiannya. Berarti pandangan ini lebih menekankan kepada bahwa keseluruhan itu lebih berarti daripada bagian-bagian. Yang ketiga itu
ada pandangan kontekstual. Pandangan kontekstual ini mengungkapkan bahwa perilaku mempunyai arti hanya dalam kaitannya dengan konteks sosial historikal. Menurut pandangan ini, perkembangan manusia dibangun atas interaksi kontinu atas dasar semua unsur yang ada di dunia, yaitu peristiwa-peristiwa kebudayaan dan historis, mempertimbangkan gejala-gejala yang ada di luar fisik seperti cuaca dan polusi lingkungan. Nah, isu perkembangan psikologi yang kedua itu ada sifat kualitatif dan kuantitatif pada perkembangan. Yang pertama itu ada sifat kualitatif. Sifat kualitatif ini dapat diartikan sebagai perkembangan dalam jenis atau tipe. Misalnya perubahan telur menjadi ulat, dan juga perubahan kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Perubahan ini dilihat dari munculnya karakteristik baru yang tidak dapat direduksi ke elemen sebelumnya. Perkembangan ini biasanya melibatkan perubahan struktur atau organisasi. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan kuantitatif. Perkembangan kuantitatif ini adalah perkembangan yang menyangkut jumlah, frekuensi, atau derajat, antara lain menyangkut peningkatan efisiensi dan konsistensi. Perkembangan ini bersifat gradual, terjadi dalam bentuk penambahan sedikit demi sedikit, misalnya penambahan bagian pengetahuan, kebiasaan, dan keterampilan yang diperoleh selama perkembangan. Selanjutnya, isu yang ketiga itu ada kontribusi natur dan nurtur terhadap perkembangan. Yang pertama itu ada natur, yang artinya itu alam atau sifat dasar. Natur ini merupakan sifat khas seseorang yang dibawa sejak kecil atau diwarisi sebagai sifat pembawaan. Sedangkan nurtur itu yang artinya pemeliharaan atau pengasuhan. Natur ini dapat diartikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak masa pembuahan sampai selanjutnya. Untuk mengungkapkan kedua faktor yang mempengaruhi perkembangan ini, digunakan banyak istilah seperti nativisme, empirisme, endogen eksogen, biologi kultur, diperoleh atau memperoleh, serta bakat pengalaman. Yang keempat itu ada esensi perkembangan. Di dalam esensi perkembangan ini terdapat beberapa unit analisis tentang apa yang berkembang, diantaranya struktur kognitif, struktur psikis, strategi proses informasi, penentuan pola tindakan, eksplorasi persepsi, dan perangkat kejiwaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.